haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang memberikan kepada kita kekuatan secara jasmani, terlebih secara rohani, untuk memuliakan Dia, menyembah Dia. Haleluya. Karena Dialah sumber dari segala kekuatan. Dari Dialah sumber segala hikmat. Ya, dari Dialah sumber dari segala pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Dia kejaman ini untuk kita kerjakan. Ya, untuk kita kerjakan, dan di sanalah kita selalu ya melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Kristus. Dia kejaman kepada utusannya, seorang nabi, untuk membawakan pesannya kepada kita. Karena tanpa pesan, maka tidak seorang pun yang bisa sampai kepada tujuan yang kekal. Tanpa ada pesan, haleluya, tanpa ada undangan. Pesan adalah undangan yang disampaikan kepada mempelai wanita. Haleluya. Sebagaimana di zaman dulu, untuk seorang calon mempelai wanita bagi pria akan diberikan cakir surat. Ya, dibuat cari surat untuk diberikan kepada calon mempelai wanita, untuk supaya diundang, ya, untuk supaya diundang merespon dan memperhatikan seseorang. Apabila pesan tidak diterima dan ditolak, maka artinya penolakan dan penundaan, maka tidak akan bisa menyatu antara kasih dan kasih. Haleluya. Jadi itulah sebabnya kita dia kejaman menerima pesan Kristus, supaya kita dapat bertemu. Di mana bertemu? Di perjamuan kawin anak domba Allah. Haleluya. Bertemu di udara, di awan-awan. Haleluya. Jadi kalau orang yang tidak menerima pesan dari seorang Allah, yaitu Yesus Kristus, maka mereka tidak akan dapat diundang kepada pernikahan kawin malak anak domba tersebut. Haleluya. Jadi kita bagi mempelai wanita Kristus dia kejaman, maka kita akan bertemu dengan Tuhan kita di angkasa. Haleluya. Kenapa? Karena kita adalah mempelai wanitanya, yang dia cintai, yang dia sayangi, yang dia kasihi. Dari mana kita tahu? Lewat pencurahan darahnya di Kalvari. Haleluya. Bukankah seorang ayah dan seorang ibu yang berjerih flu dan keringatnya untuk memberikan, mencari nafkah bagi anak-anak yang dia kasihi, yang dia sayang. Seperti itulah Yesus Kristus bagi kita. Itulah sebabnya kita sangat bangga memiliki seperti Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita. Haleluya. Kenapa? Karena kita tidak bisa dipisahkan dengan Dia. Haleluya. Bersyukurlah kita di akhir zaman, kita mau menerima pesan suara Kristus di akhir zaman ini, untuk supaya kita mengerti dan tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan, untuk supaya sesuai dengan perkataan dan peraturan Kristus di akhir zaman. Haleluya, glory. Dan kita tahu bahwa tanda adalah Roh Kudus. Karena tanpa tanda, sebelum ditandai bahwa dia adalah mempelai wanitanya, seperti seorang laki-laki kepada seorang perempuan, dan diberikan tanda, ya, sebagai tunangan, diberikan cincin sebagai tunangan, ya,
itu belum pasti dia akan menjadi miliknya. Tetapi ketika kita menerima tanda dan Kristus memberikan tanda kepada kita dan kita mau menerima tanda tersebut, maka kita adalah tunangannya. Maka kita adalah akan menjadi mempelai wanitanya. Haleluya, glory. Mari kita langsung kita buka Alkitab kita yang tertulis di kitab Keluaran 12 ayat 13. Keluaran 12 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Keluaran 12 ayat 12 sampai 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Amen. Yang dimaksudkan, akulah Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Langit dan bumi dan segala isinya. Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah yang lain. Haleluya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Dia memberikan sesuatu, ya, jalan keluar bagi mereka, bagi orang-orang yang dikasihi, supaya mereka luput daripada murka Allah. Haleluya, silahkan duduk. Apa yang dikatakan di sini? Ini adalah sebuah tanda bahwa darah adalah sebuah tanda bagi setiap manusia yang mengasihi Kristus. Baginya adalah tanda adalah darah. Baginya darah adalah tanda. Haleluya. Kenapa dikatakan bahwa darah ketika Israel ada di Mesir sebagai tanda bagi mereka, supaya mereka tidak dapat menerima tulat atau murka Allah tersebut, mereka harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah bagi mereka. Haleluya. Dan darah itu adalah tanda di zaman dulu. Tetapi di zaman sekarang bukan lagi darah sebagai tanda, tetapi Roh Kudus. Amen. Karena roh kehidupan sudah keluar daripada darah tersebut. Haleluya. Kita mengingat apa yang sedang berlangsung dan terjadi ketika Yohanes membaptis Yesus. Tidak ada yang berbicara darah di sana. Tetapi kita lihat ketika Yesus Kristus selesai dibaptis, maka Roh Kudus merpati turun ke Yesus Kristus. Haleluya. Jadi yang dimaksudkan di situ pada akhir zaman bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus menerima Roh Kudus sebagai tanda baginya. Haleluya. Karena korban sembelihan sudah berlalu. Nggak ada lagi korban sembelihan yang akan datang atau sekarang. Karena Kristus sudah mati di kayu salib. Roh sudah keluar daripada darah tersebut. Haleluya. Tetapi ketika sebelum Yesus Kristus disembelih, maka darah adalah tanda bagi orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya di zaman dulu ketika domba tersebut disembelih, sebuah perlambang sebagai perlambang bagi Yesus Kristus yang indah ketika Kristus disembelih di kayu salib. Haleluya. Barang siapa yang percaya kepada Kristus pada waktu itu, ketika dia disalibkan dan percaya bahwa Allah akan menjadi daging pada waktu itu, mereka akan diselamatkan. Kita lihat seorang penyamun yang ada di sebelah kanan tangan Yesus Kristus.
Haleluya. Apakah dia percaya kepada dia bahwa dia adalah Tuhan? Dia percaya. Dia tahu bahwa hanya Kristuslah yang disalibkan, itulah yang bisa melepaskan dia daripada maut dan kematian. Sekalipun dia seorang penyamun, dimasukkan di penjara karena melakukan yang jahat. Apakah dia pernah berbincang-bincang atau bercakap-cakap dengan Kristus pada waktu tersebut? Sebelum dia disalibkan? Belum pernah. Karena dia sedang berada dalam penjara. Dan dia tidak pernah jumpa dengan Kristus. Tetapi ketika dia disalibkan bersama-sama dengan Kristus, dia percaya bahwa dia adalah Mesias yang menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Haleluya. Mustahil bagi orang ya di zaman itu seperti seorang penyamun yang ada di sebelah tangan Yesus Kristus. Kenapa? Sedangkan orang yang sedang berbincang-bincang dengan Kristus, berjalan-jalan dengan dia dan melakukan berbagai tanda dan mujizat dan memberikan 5.000 orang makan, ya, 2 ikan 5 roti, orang juga tidak percaya kepadanya. Sedangkan orang yang dalam penjara yang tidak pernah berjumpa dengan Kristus, ya, tidak mengetahui bahwa dia sedang melakukan mujizat dan berbagai macam tanda-tanda heran, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia disalibkan karena dosaku. Bukan karena kesalahan dan dosa dia. Tetapi karena dosaku dia yang menanggung, sehingga dia mati, disalibkan oleh karena aku. Itulah perkataan seorang penyamun yang ada di sebelah kanan Kristus. Haleluya. Kenapa? Karena dia mau menerima tanda pada waktu tersebut. Bagikulah darahmu Tuhan. Tanpa engkau aku tidak akan bisa diselamatkan. Haleluya. Kita lihat penyamun yang sebelah kirinya. Haleluya. Jadi Kristus memperhitungkan pada waktu itu. Tetapi di akhir zaman yang diperhitungkan Kristus adalah tanda barang siapa yang mau menerima Roh Kudus. Kisah Rasul 2:38. Yang percaya kepada Kristus, yang mau dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang mau diampuni dosanya, yang mau menerima karunia Roh Kudus, yang mau menerima janji tersebut. Sebab dikatakan bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Haleluya. Dan masih banyak orang yang lain. Haleluya. Jadi ketika Allah untuk mau menjatuhkan hukuman kepada bangsa Mesir, setiap orang yang tidak percaya kepadanya akan mendapatkan hukuman. Yang tidak mau menerima tanda tersebut. Karena tanda adalah keselamatan. Tanda adalah meterai. Tanda adalah Roh Kudus dan kejaman. Di zaman dulu adalah tanda adalah darah. Haleluya. Glory. Tanpa darah kita ingat, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tanpa darah maka mereka tidak akan bisa diselamatkan oleh Allah. Tetapi karena ada korban sembelihan pada waktu tersebut, sehingga mereka lilitkan dengan kulit domba yang berlumuran darah, dan mereka diselamatkan. Haleluya. Bukankah keturunan Adam sampai saat ini banyak yang diselamatkan? Haleluya. Yohanes melihat tidak terhitung jumlahnya yang memakai jubah putih, yang diselamatkan oleh anak domba Allah. Haleluya. Dikatakan di sini, dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Haleluya. Akan kujatuhkan hukuman.
Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Darah itu darah siapa? Tuhan memerintahkan akan disembelih domba jantan. Bukan betina, tetapi jantan. Darah domba jantan. Itu adalah sebuah perlambang bagi Kristus, di mana Kristus disembelih. Haleluya. Maka aku akan lewat daripada kamu. Ketika dia melihat darah tersebut, setiap orang yang menerima Roh Kristus, Roh Kudus, maka Kristus tidak akan menghukum, sebab penghakiman sudah diberikan kepada anak sepenuhnya untuk menghakimi dunia. Ketika orang yang percaya didapati sudah dipenuhi atau menerima Roh Kudus, maka Kristus akan melewatkan hukuman daripada orang tersebut. Haleluya. Seperti itulah di zaman dulu. Ketika dia melihat darah tersebut mengoleskan di atas pintu atau kedua tiang tersebut, maka Allah akan melewatkan. Haleluya. Artinya mereka diselamatkan daripada kematian. Jadi tidak ada tulah kemusnahan. Apakah kemusnahan? Tidak akan bisa dikembalikan lagi, tidak akan bisa dibangkitkan lagi, tidak akan bisa lagi menerima kehidupan yang kekal kembali. Kemusnahan adalah berarti sudah masuk ke dalam, sudah masuk ke dalam kutukan, yaitu kutukan yang tidak bisa lagi menghasilkan, seperti pohon ara yang dikutuk oleh Yesus. Yang dimasukkan tidak akan bisa menghasilkan buah lagi. Ketika Kristus sudah mengutuk pohon tersebut, tidak akan bisa lagi mengeluarkan tunas-tunas dan berbuah atau mengeluarkan bahkan daun tersebut. Haleluya. Maksudnya di situ sudah menjadi binasa. Apabila aku menghukum tanah Mesir, kenapa bangsa Israel ada di tanah Mesir? Kenapa Tuhan menghukum tanah Mesir? Kalau memang tidak ada bangsa Israel di tanah Mesir, maka Tuhan tidak perlu menghukum. Haleluya. Tunggu saatnya semua kalian yang tidak mau taat kepada perkataanku, yang tidak mau menyembah aku, akan kuhukum. Haleluya. Kapan akan dihukum? Ketika Kristus datang untuk kedua kalinya. Tetapi itulah tandanya bahwa kuasa Allah, akulah Tuhan yang menciptakan langit dan laut dan segala isinya. Yang dimaksudkan, kenapa engkau tidak mau menyembah aku, menerima aku sebagai Tuhan yang menciptakan engkau sendiri? Karena tidak ada Allah yang lain yang bisa memberikan napas kehidupan kepada manusia. Karena sumber kehidupan adalah berasal daripada Allah, dan Allah lah pemberinya. Bagaimana jahat? Bagaimana pembunuh? Apakah Allah yang memberikan kehidupan? Iya. Allah lah yang memberikan kehidupan kepadanya. Sebab manusia tidak akan bisa menciptakan roh. Tidak akan bisa menciptakan kehidupan. Haleluya. Yang menggerakkan manusia yang mati boleh manusia. Ya. Itu pun ada waktu. Kita mengingat Yanes dan Yambres. Seorang peniru palsu. Haleluya. Apa yang dilakukan Musa bisa dilakukan mereka.
tetapi peniru palsu. Haleluya. Mereka menjadikan diri mereka sebagai seolah-olah mereka bisa menciptakan segala sesuatu. Padahal mereka peniru palsu. Dialah yang menentang Musa. Haleluya. Peniru palsu. Apa yang dilakukan Musa, mereka bisa melakukan. Tetapi itu hanya hitungan waktu. Haleluya. Bagaimana dengan yang dilakukan oleh Musa? Bisakah hitungan waktu? Tidak. Karena pekerjaan yang dilakukan adalah perkataan dari Allah untuk dia lakukan. Untuk dilakukan oleh Musa bukan karena kepintaran, bukan karena keahliannya, tetapi pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah baginya untuk dia lakukan. Karena dia adalah Nabi Allah. Haleluya. Jadi sebab itu pekerjaan yang dia lakukan adalah kekal. Barang siapa percaya kepada perkataan Musa, mereka kan memiliki kehidupan dan luput daripada murka Allah. Haleluya. Jadi darah menjadi tanda bagi mereka supaya mereka luput daripada hukuman Allah. Haleluya. Jadi darah itu akan menjadi tanda bagimu. Siapakah yang membayar harga? Siapakah yang membayar dosa kita? Adalah Kristus. Apakah kita sanggup untuk membayar dosa kita? Enggak, tidak bisa. Haleluya. Sebab kita sudah jatuh karena nenek moyang kita sudah jatuh dalam dosa. Haleluya. Glory. Tubuh kita ini harus digantikan. Tubuh jasmani menjadi tubuh teofani. Semuanya harus digantikan. Dan ini tidak berlaku, tidak dipakai, harus digantikan sebagaimana tubuh teofani Yesus Kristus. Haleluya. Jadi Tuhanlah yang membeli. Ya, Tuhanlah yang membeli. Karena kita sudah melakukan kesalahan dan dosa. Jadi ketika Tuhan mencurahkan darahnya, dia menjadi seorang pendosa oleh karena kita. Lewat darahnya, dosa kita disucikan. Haleluya. Sampai seperti kapas dan salju. Tidak akan ada noda sedikit pun di dalam salju tersebut dan kapas tersebut. Haleluya. Sekalipun merah seperti kemiji, tetapi lewat darah Kristus disucikan seperti salju. Haleluya. Itulah tanda tersebut bahwa kita sudah dibayar dan kita sudah menerima tanda atau token tersebut. Seperti mau naik ke kereta api, ya, yang punya perusahaan memiliki tanda, yaitu tiket. Kalau kita mau naik ke kereta api, harus beli tiket dulu. Contoh, ya, harus beli tiket dulu. Setelah kita sudah menerima tiket tersebut atau tanda tersebut, berarti kita sudah bisa naik kereta api. Dan tiket tersebut ditujukan hanya naik kereta api, tidak bisa naik pesawat dan mobil. Haleluya. Jadi ketika kita sudah menerima tanda tersebut, kita hanya ada di bagian Kristus. Tidak akan bisa lagi di bagian dunia, di bagian Allah-Allah yang lain.
Kita hanya ada di bagian Kristus. Haleluya. Karena tanda tersebut dilamatkan untuk menuju kekekalan, yaitu surga yang sudah disiapkan Tuhan bagi mempelai wanitanya. Bagi setiap orang yang percaya. Itulah tiket tersebut. Dan tujuan tersebut harus menuju kepada kekekalan. Bagaimana mungkin bisa kereta api singgah di loket atau di stasiun mobil? Tidak akan bisa. Atau mau belok dulu ke bandara atau ke pelabuhan, nggak bisa. Haleluya. Kalau penumpang sudah dialamatkan, naik kereta api dan tiket kereta api tidak akan bisa menyimpang atau menumpang kepada mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Kalau mau keluar, ya silahkan keluar. Melompat dari kereta api, akibatnya akan diterima, yaitu kematian. Haleluya, glory. Kita lihat seperti Judas Iskariot. Dia mencoba untuk mengikuti Kristus. Dia orang yang paling hebat daripada 11 murid tersebut. Tetapi dia adalah seorang pendusta. Benar-benar di dalam dia tidak ada kebenaran. Haleluya. Dia mau dibayar dengan harga, dengan uang, supaya Kristus disalibkan. Dan dia tidak bisa menahan perbuatannya tersebut sehingga dia gantung diri, bunuh diri. Haleluya. Jadi harus menerima tanda tersebut. Sebagaimana orang-orang yang diundang kepada perjamuan tersebut. Dan tidak bisa memakai pakaian selain pakaian yang diberikan Kristus kepadanya. Haleluya. Apabila pakaiannya ganti, tidak sesuai dengan pakaian yang sudah diberikan Kristus, maka dia akan dikeluarkan daripada perjamuan tersebut. Atau daripada pesta tersebut. Haleluya. Glory. Jadi ketika bangsa Israel menerima tanda dan mau mengoleskan darah di ambang pintu dan tiang kedua tersebut, maka mereka tidak akan mendapatkan tulah atau hukuman. Haleluya. Glory. Dan mereka diselamatkan. Betapa indahnya. Hanya melakukan hal tersebut mereka diselamatkan. Di zaman dulu. Haleluya. Tetapi kita lihat di zaman ini. Hanya mau melakukan firman di akhir zaman yang dipesankan oleh Kristus bagi seorang nabi. Barang siapa yang mau melakukan, menerima, mendengar, dan bertindak. Artinya bertindak melakukan, maka mereka akan diselamatkan. Haleluya. Apakah terganggu bekerja, bertani, beternak, dan lain sebagainya? Gak terganggu. Haleluya. Gak ada dikatakan, oh kau gak bisa menjadi petani. Gak bisa. Kau gak bisa menjual sayur dan ikan dan lain sebagainya. Gak ada seperti itu. Haleluya. Pokoknya pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan firman. Haleluya. Glory. Itulah tentang token tersebut adalah sebagai tanda. Ya, karena kita sudah ditebus Kristus, karena kita mau menerima tanda tersebut. Haleluya. Seperti yang di Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah kau mati. Kejadian 4 ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Haleluya. Kenapa?
tidak tahu apa yang diinginkan oleh bapaknya. Haleluya. Karena memang Kain ya tidak mengakui bahwa kesalahannya itu tidak benar. Yang dimaksudkan bahwa perbuatan atau persembahan Kain tersebut itu adalah benar. Ketika Allah menegur dia, hatinya panas dan mukanya muram. Dari situlah menunjukkan bahwa dia tidak mengenal apa kesukaan dan kehendak bapaknya. Kita tahu bagaimana dengan Habel. Dia tahu apa yang dikehendaki oleh bapaknya. Dia mempersembahkan, menyembelih domba dan mempersembahkan kepada Allah, kepada bapaknya. Apakah Adam tahu apa yang dikehendaki oleh bapaknya? Adam tahu. Jadi Kain ini berasal dari siapa? Kok dia tidak tahu apa yang dikehendaki oleh bapaknya? Haleluya. Seorang petani, seorang peternak, ya, seorang pengusaha. Sekalipun banyak keturunan daripada seorang ayah, masa tidak tahu, oh, aku adalah seorang pengusaha, maunya saya bawa lah, ya, atau seorang pengusaha atau yang mempunyai minimarket, saya bawa dulu kue yang paling enak sama ayah saya bawa sama mama dan papa. Datang seorang petani, saya bawa dulu buah tomat ini yang paling baik. Datang seorang peternak, saya bawa dulu ayam yang paling baik. Padahal jauh daripada semuanya. Dia tahu yang diinginkan oleh ayahnya dari sejak kecil sampai besar hanya daging kuda contohnya. Ya, bagaimana mungkin dibawa tomat, dibawa lagi buah-buah yang lain. Memang itu baik, tetapi yang dia ingini bukan itu. Ada sesuatu yang paling dia inginkan. Haleluya. Apa yang diinginkan oleh Allah adalah darah. Korban sembelihan. Artinya pengorbanan. Haleluya. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang mudah. Bukan pekerjaan-pekerjaan tangan. Bukan karena pengetahuan. Bukan karena kekayaan. Bukan karena kekuatan yang diinginkan oleh Tuhan. Yang diinginkan oleh Allah adalah pengorbanan. Haleluya. Harus, yang dimaksudkan harus mati. Supaya dia mendapatkan kehidupan. Haleluya. Apa yang dipersembahkan oleh Kain kepada Allah? Apakah ada yang mati di situ? Nggak ada yang mati. Nggak ada yang korban. Kristus saja mati di kayu salib hanya untuk menebus kita. Berarti ada yang mati. Haleluya. Dengan kata lain, sayur pun kita makan, sayur itu harus mati. Haleluya. Bisakah kita memakan sayur tanpa sayur mati? Bagaimana mungkin kita bisa memakan sayur yang tidak mati? Harus dipanen dulu. Gak ada hubungannya lagi ke tanah, dia mati. Baru kita masak, lalu kita makan. Dan juga segala yang bernama binatang harus disembelih. Harus dia mati. Untuk apa tujuannya? Untuk supaya kita hidup. Yang mati harus kita terima. Dan kita harus memakan yang mati tersebut. Kita memakan sayur harus mati supaya kita hidup. Kristus harus mati supaya kita hidup mempelai wanitanya. Tanpa mati Kristus, maka kita tidak akan bisa hidup. Haleluya. Jadi apakah mau menerima tanda tersebut?
menunjukkan bahwa Kristus sudah mati untuk kita. Haleluya. Jadi bagi siapa tanda tersebut? Hanya bagi kita. Siapa yang mau menerima tanda tersebut? Haleluya. Apa yang kau mengakui bahwa aku sudah mati bagi kau? Ya Tuhan. Haleluya. Bukan kita yang mati. Kalau kita mati untuk siapa? Bisakah kita menyelamatkan satu orang manusia kalau kita sudah memberikan darah kita? Tidak bisa. Bisakah kita memberikan darah kita memberikan darah kita supaya satu orang bisa diselamatkan dari dosa dan kesalahan? Tidak bisa. Hanya Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Itulah sebabnya dikatakan, akulah Tuhan Allah. Haleluya. Bukan hanya sekedar disebutkan di situ. Akulah Tuhan Allah. Haleluya. Masuknya di sini. Asa 20 tahun mangarato anak no. Amamora. Jumpa dok na tua-tua na. Jadi lokasi ini anak naon di tempatnya Kanamora sudi. Ketika mereka jumpa dengan ibunya atau ayahnya, lalu dia mengatakan, aku nggak kenal. Ya udah umak muamang nama dubu hoko tu sori ngoto beo na pugusun na susaun inna. Ada kutat daho manang naise. Anggota daho umakku pesongnon do ciri-ciri na songnon. Hape ngai boto umakna. Ibana do nama dubuhon, ibana mangasu. Alaya ni hamoraon na do hape tengon na do hajagon na dan itad da benda waknai. Lupa karena apa? Karena dunia. Haleluya. Maukah mempelai wanita bayar harga? Bayar harga. Tetapi ketika lihat di dunia yang sekarang ini, yang malang ini kita lihat sekarang, karena kekayaan, karena demi harta, pangkat, dan jabatan dan sebagainya, sehingga dia lupa siapa penciptanya. Seperti itulah orang Mesir. Haleluya. Mereka lupa siapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sehingga dia meniadakan bahwa Allah lah sebagai pencipta segala sesuatu. Dan terjadilah kutuk. Datanglah hukuman kepada Mesir. Bukan dongeng seperti ceritanya dulu dia ceritanya Sumardan. Ya, yang tidak mengingat lagi seorang ibu yang melahirkan dan mengasuh dia. Amen. Apa yang dia terima? Pada waktu tersebut, ketika dia berlayar tengah laut dan langsung dia mati. Ditenggelamkan oleh ombak tersebut. Haleluya. Apalagi seorang manusia yang bisa meniadakan, mendakwa bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala makhluk yang hidup. Haleluya. Manusia adalah makhluk yang hidup. Tetapi makhluk yang paling tertinggi, yang mempunyai jiwa. Kita tahu bahwa binatang tidak mempunyai jiwa, hanya roh. Jadi itulah perbuatan Kain yang tidak mau mengindahkan atau mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah. Sekalipun demikian, Allah masih mau memberikan waktu sedemikian kepadanya. Perbuatlah seperti yang diperbuat oleh adikmu. Tetapi dia tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena dia tidak mengakui bahwa Allah itu adalah Bapa.
Ternyata dia adalah keturunan si ulat beludak. Haleluya. Dia keturunan ular. Abel adalah keturunan daripada Adam. Keadaan dalam Alkitab menunjukkan bahwa Kain adalah garis dari keturunan Adam. Gak ada dalam Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Haleluya. Kita bisa dibaca di daftar sisila keturunan Adam. Gak pernah disebutkan di sana Kain. Haleluya. Keluaran 12 ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiap pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Haleluya. Jadi itu adalah sebuah gambaran yang indah. Yang sudah ditebus. Dan kita tahu bahwa setiap persyaratan peradilan Allah yang kudus sudah dipenuhi. Karena di zaman dulu adalah bayangan, wujud nyatanya lah di kejaman. Itulah sebabnya domba tersebut adalah perlambang bagi Yesus Kristus. Haleluya. Karena kita tahu bahwa tidak akan bisa orang yang berdosa yang menyelamatkan orang yang berdosa. Dan tidak bisa orang yang dalam penjara yang bisa melepaskan orang yang ada dalam penjara. Harus yang di luar dalam penjara. Masa orang yang sudah dipenjarakan kedua-duanya bisa menyelamatkan atau mengeluarkan saudara yang ada dalam penjara? Gak masuk akal. Haleluya. Bagaimana mungkin bisa orang yang masuk ke dalam lubang yang bisa menyelamatkan saudara yang masuk dalam lubang juga? Bagaimana mungkin bisa orang yang ada di dalam yang gelap bisa mengeluarkan dia yang ada dalam gelap, yang membawa terang? Harus keluar supaya dia mendapatkan terang. Sehingga saudara yang ada dalam gelap itu juga mendapatkan terang. Haleluya. Mungkinkah orang buta menuntut orang buta? Tidak akan bisa. Haleluya. Tetapi mustahil kalau orang yang melihat, yang tidak buta, yang sudah memiliki terang, yang sudah menerima terang, membiarkan keluarganya masuk ke dalam kegelapan. Haleluya. Dari mana? Dari perbuatan dan ucapannya. Bagaimana mungkin orang yang percaya yang mau melakukan kehendak Kristus? Buat ajalah seperti ini. Lakukanlah seperti ini. Supaya begini, supaya gini. Bukan mungkin. Pasti keluar daripada ucapannya, keluar dari mulutnya kata-kata yang baik. Dengan tujuan supaya dia terselamatkan. Haleluya. Itulah yang taat kepada firman Tuhan. Matius 3:16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Haleluya. Ketika Yesus Kristus selesai dibaptis oleh Yohanes. Kita tahu bahwa merpati adalah pelambang Roh Kudus. Kita tahu bahwa domba adalah pelambang Yesus Kristus. Haleluya. Kita lihat Kristus ada pada waktu itu di sungai ketika Yohanes membaptis.
Dia adalah disebut anak domba. Merpati disebut Roh Kudus. Pada waktu itu apakah Yesus Kristus sudah sembelih? Belum disembelih. Karena dia masih domba pada waktu itu. Haleluya. Tetapi Roh Allah adalah merpati tersebut. Ya, turun ke atas domba tersebut karena antara domba dan merpati, antara tubuh Kristus, ya, yang menjadi daging tidak akan bisa dipisahkan dengan Allah. Haleluya. Allah, Anak, Roh adalah satu. Dia telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Tetapi setelah dia disembelih, maka Roh Kristus kembali lagi kepada tempatnya. Haleluya. Karena kehidupan sudah keluar daripada darah tersebut. Itulah sebabnya kita harus menerima Roh Kudus di akhir zaman. Bukan seperti di zaman Israel, mereka harus menerima darah tersebut sebagai tanda bagi mereka. Karena anak domba sudah disembelih. Haleluya. Jadi itulah tahapannya. Kita nggak perlu menyembelih domba untuk sebagai persembahan. Nggak perlu. Kenapa? Karena anak domba tersebut hanya satu kali disembelih. Haleluya. Sekali mati. Bukan dua kali mati. Haleluya. Jadi itulah tanda bahwa penyembelihan Kristus sudah dekat. Roh datang daripada surga turun ke atas dia. Jadi kita tahu bahwa bahwa merpati, ya, memimpin anak domba ke penyembelihan tersebut. Karena kita tahu bahwa anak domba akan patuh kepada merpati. Sudah terangkan minggu kemarin. Ya. Itulah tentang token, tanda di zaman dulu, dan perbedaan dari zaman ini adalah roh. Haleluya. Jadi kita lihat dulu di Keluaran, ya, di Yesaya. Kita lihat dulu di Yesaya 9 ayat 6. Yesaya, tolong dibaca dulu sebentar Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir. Demikian firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Amen. Kita lihat. Inilah seorang penyelamat bagi kita. Ya, itulah perbedaannya. Karena dulu adalah Allah, Yehova. Haleluya. Tetapi di Yesaya dijanjikan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya,
dan namanya disebutkan orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapakah dia? Allah. Siapakah dia? Yesus Kristus. Apakah dia pada waktu zaman Yesaya sudah lahir? Belum. Haleluya. Belum lahir Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus sudah disebut di sana. Sangat jelas bahwa Yesus Kristus mengatakan seperti itu kepada orang Farisi dan Saduki. Padahal mereka tidak menerima sebagai juru selamat. Mereka tidak mengenal siapa kepribadian Kristus. Itulah sebabnya mereka tidak mau menerima Kristus pada waktu tersebut. Perbandingan mereka dengan seorang penyambut yang di sebelah kanan Yesus Kristus. Perbandingan antara penyembelihan korban domba pada bangsa Israel, pada Israel di Mesir pada waktu itu adalah sebagai perlambang. Lewat domba yang disembelih mereka diselamatkan. Lewat domba yang disembelih di kayu salib juga pada zaman Kristus mereka diselamatkan. Lewat Roh Kudus sebagai tanda di akhir zaman kita diselamatkan. Kita lihat tahapannya. Haleluya. Yesaya 28:19. Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu, sebab pada dini pagi ia akan datang, pada waktu siang dan pada waktu malam. Maka adalah semata-mata kengerian untuk mengerti firman yang didengar itu. Haleluya. Amos 3:7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya itu para nabi. Apakah ada Musa di sana? Ada. Apakah ada Harun? Ada Harun. Tetapi Mesir juga mempersiapkan Yambres untuk menentang Musa. Haleluya. Dia kejaman hal yang sama. Orang-orang yang mempunyai intelektualan, orang yang mencintai dunia, mereka mempersiapkan Yanes dan Yambres untuk menentang Elia dia kejaman. Haleluya. Malaikat 4, 5 dan 6. Padahal Tuhan tidak pernah menjatuhkan kutu atau hukuman bagi setiap bangsa tanpa terlebih dahulu menyatakannya atau keputusannya kepada hambanya itu para nabi. Yang dimaksudkan membawa pesan. Keputusan, inilah keputusan, ketok meja. Ketika jaksa dan hakim memberikan keputusan, ketok meja 2 kali, tak, masuk penjara 2 tahun. Tidak bisa berdalil lagi dengan alasan yang lain. Oh ini, yang itu, yang ini tidak akan berlaku lagi. Pokoknya ketika Allah memberikan pesan, menyampaikan, sampaikan ini kepada dunia. Sampaikan ini kepada bangsa ini. Kalau mereka menentang, tanggung akibatnya. Haleluya. Orang-orang tidak menerima Roh Kudus di akhir zaman, tanggung akibatnya. Karena Roh Kudus adalah tanda. Kisah Rasul 2:38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Haleluya. Untuk pengampunan dosa. Dan kita lihat di Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapakah firman? Yesus Kristus. Ibrani 1:1 mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. HP soal perokok mengenai berbagai macam cara. Melakukan mujizat, memakan orang mati, membelah laut, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Tetapi juga mereka tidak mau menerima, memiliki hati yang dengkil. Haleluya. Karena mereka menanam benih tersebut di atas batu, tidak akan tumbuh.
sedang menabur benih di atas batu ini akan tumbuh. Haleluya. Harus di tanah yang subur. Haleluya. Jadi ketika zamannya bagi Tuhan Yesus Kristus kita tampil, ia adalah manifestasi firman untuk di zaman tersebut. Seperti yang kita lihat di Yesaya 9 ayat 6 tadi. Bagi kita seorang anak telah lahir dan dia adalah sebagai raja penasihat. Haleluya. Jadi, ia tampil untuk memanifestasikan firman. Ia melakukan dengan tepat apa yang seharusnya dia lakukan di zaman itu. Sebab dia adalah firman. Karena firman adalah Allah. Jadi kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Haleluya. Jadi kita banyak peniruan. Musa dan Harun dulu mengalami hal yang sama. Kita lihat ketika Musa bertemu dengan ahli sihir, yang penuh dengan kedukunan, dia tidak pernah gentar sedikit pun untuk menghadapi mereka. Haleluya, karena dia tahu bahwa mereka adalah peniru, yang di mana perbuatannya tidak akan bisa bertahan hanya sekian jam waktu. Haleluya, akan berakhir. Jadi itulah di Keluaran 12 ayat 5, anak domba itu harus jantan, tidak bercela. Berumur setahun, kamu boleh ambil domba. Kamu harus mengurungnya selama sampai hari yang ke-14. Haleluya. Lalu seluruh jemaat Israel berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Haleluya. Menunjukkan di waktu senja, tidak ada lagi waktu bagi kamu. Inilah akhir untuk melakukannya, supaya kamu diselamatkan. Kalau di waktu pagi, mungkin nanti siang masih ada waktu. Kita tunggu aja lah. Ini kita tunggu aja lah. Pokoknya masih ada waktu nanti. Santai aja dulu. Ini belum akhir zaman, masih hari pertengahan. Masih banyak lagi nanti nabi yang akan datang. Tetapi pada waktu senja berbicara tentang akhir zaman. Di akhir zaman